Terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada seluruh peserta yang mau menyiapkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan study court pada hari ini yang bertemakan low sulfidation epithermal gold deposit. Untuk kegiatan study court pada hari ini, pembicaranya itu ada Teh Retno dari HMG 2016. Nah, sebelum dimulai kegiatan ini, saya mempersilahkan para peserta untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Lalu selanjutnya akan ada pembacaan CV dari pembicara untuk pada hari ini. Operator tolong ditampilkan CV dari pembicara. Baik, jadi di sini merupakan CV dari Teh Retno Aulia Ramadhani Tungkagi yang merupakan pembicara pada kegiatan study court untuk hari ini. Sebelumnya, Teh Retno ini merupakan HMG angkatan 2016 dan telah lulus di tahun 2020 dengan IPK 3,66. Untuk judul dari tesisnya sendiri itu berjudul Characteristic of Volcanic Rock in Bolangintang Region North Bolang Mongondo District North Sulawesi based on core data petrological analysis and petrography. Sekian untuk pemaparan CV dari pembicara. Selanjutnya akan ada pembacaan peraturan yang berlaku selama kegiatan study club berlangsung. Peraturan pertama, peserta diperkenankan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kamera selama kegiatan pematerian berlangsung. Lalu yang kedua, peserta diharapkan untuk mematikan mic selama kegiatan berlangsung. Lalu yang ketiga, peserta dipersilakan untuk bertanya ketika sesi tanya jawab telah dimulai, yaitu setelah dilaksanakannya kegiatan pematerian. Lalu yang keempat, para penanya terlebih dahulu harus mengaktifkan fitur raise hand sebelum menyampaikan pertanyaannya. Sekian peraturan yang berlaku untuk kegiatan study club pada hari ini. Saya persilahkan pada pembicara untuk menyampaikan pemateriannya. Suara saya kedengeran? Terdengar, Teh. Langsung share screen ya. Oke, sumpah. Oke. Dah? Terlihat? Terlihat, Teh. Lihat, Teh. Oke. Langsung kita mulai aja ya. Oke, perkenalkan sebelumnya, tadi udah dikenalin juga, nama saya Retno Aulia, HMG 2016. Di sini saya juga sebenarnya heran ya sama panitia kenapa saya diajak jadi pembicara nih, karena saya pribadi tadi udah dibacakan tesis saya itu atau skripsi saya tuh nggak ada kaitannya sama low sulfidation, jadi ya sama aja gitu, saya tuh sama kayak teman-teman masih belajar juga terkait epithermal low sulfidation. Jadi paling di sini saya cuman sharing aja nih kira-kira apa yang saya pahami terkait materi low sulfidation epithermal ini, kayak gitu ya. Jadi palingnya bakal basic banget kayak gitu. Nah, adapun outline yang akan saya bawakan pada sore hari ini cuma ada 3. Yang pertama akan bahas dulu gold deposit itu apa sebenarnya, terus epithermal gold deposit, yang terakhir ada epithermal low sulfidation. Nah, epithermal low sulfidation ini nanti ada beberapa bahasan spesifiknya lagi, tapi nggak begitu detail.
Oke, langsung nih. Gold deposit. Sebelumnya aku mau nanya nih, teman-teman udah tahu nggak sih gold deposit itu apa? Karena nih ya, dulu saya itu masih bingung tuh membedakan gold deposit, terus tipe altrasi, itu maksudnya gimana gitu. Kayak, oh berarti epithermal itu apa? Altrasi atau apa gitu. Dulu ya, dulu saya kayak gitu. Jadi nggak tahu tuh kalau itu terjadi juga ke teman-teman atau mungkin teman-teman sekarang udah sering gitu kan ikut webinar, banyak webinar online sekarang gratis, dia mungkin lebih paham. Ada nggak yang mau ini? Oh udah tahu kok teh gold deposit itu apa? Ada yang mau berpendapat menyampaikan ini? Tunggu nih sampai asar kita tunggu. Teh, punten aku mau izin nyoba. Ya, silakan. Kalau dari aku sih, yang setahu aku emang belum terlalu tahu banyak banget juga sih. Tapi kalau gold deposit itu lebih kayak apa namanya? Dari deposit kayak apa ya? Kayak contohnya bisa terdapat di volcanic geothermal system. Jadi kayak deposit yang emang dia tuh mengandung emas, dari bijinya itu mengandung emas teh. Terdapat biji yang mengandung emas di situ teh. Oke, benar. Terima kasih Timothy. Ada lagi nggak? Yang kalau menurut aku kayak gini teh. Jadi gold deposit itu tuh ini. Ada nggak? Ada teh? Siapa? Oh, sorry tadi apa PPT-nya? Ada nggak selain Timothy nih mau berpendapat? Oh, mungkin teman-teman yang lain ada. Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Jadi udah benar ya. Jadi gold deposit ya kita berangkat aja nih dari kalimatnya gold. Ya udah emas gitu kan. Deposit apa sih? Endapan. Berarti endapan emas. Nah, endapan emas berarti teman-teman bayangin aja suatu lingkungan yang di mana lingkungan itu emasnya terendap tuh di situ. Nah, untuk membagi deposit emas ini itu ada banyak dan cara pembagiannya pun beragam gitu. Nah, tapi di sini saya cuman nge-mention yang common gitu di Indonesia. Nah, kurang lebih ada 4 ini yang ada di Indonesia, bukan yang ada, yang common ya. Karena kalau yang ada juga yang tipe-tipe yang lain. Tapi yang commonnya yang 4 ini. Nah, itu yang pertama ada porphyry gold deposit. Jadi endapan porfiri nih. Nah, di mana itu contohnya yang ada di Freeport. Nah, itu dia asosiasinya sama hidrotermal. Kayak gitu. Terus yang kedua, selain porfiri, ada lagi nih, epithermal gold deposit. Oke, yang tadinya porfiri, sekarang epithermal. Nah, epithermal ini dia asosiasinya sama mineral vein kayak gitu. Dan dia replacing host rock-nya, merubah si batuan sampingnya. Nah, terus ada juga skarn gold deposit. Nah, skarn ini dia metamorphic deposit. Kenapa dibilang metamorphic? Karena dia itu jadi kalau teman-teman dengar skarn, langsung refernya itu ke batu gamping, kayak gitu. Jadi skarn ini adalah deposit emas yang terbentuk akibat adanya kontak porfiri itu sendiri dengan batu gamping. Nah, nanti di batu gamping itu kan dia banyak rongga tuh. Nah, kebayang batu gamping banyak rongga. Nah, di sana itu diendapkan mineral-mineral ekonomis seperti emas. Itu skarn. Contohnya juga ada di Freeport. Terus yang selanjutnya ada placer gold in reverse. Ini cuman kayak ya sedimentary deposit gitu. Cuman kayak endapan sedimen yang ada di sungai itu. Nah, ini tapi dia sekunder. Yang ini selainnya ini adalah primer. Sampai situ dapat ya. Nah, sekarang karena kita bahasannya adalah epithermal gold deposit yang nomor 2, berarti kita bakal fokus ke sini. Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya di mana aja sih yang ada epithermal gold deposit itu di dunia? Nah, teman-teman bisa lihat ini banyak banget, mulai dari South America, di North America, terus ada di Europe, di bagian sini, bagian Asia, terus ini kita Indonesia. Di Australia juga ada. Kayak Indonesia lumayan cukup banyak. Nah, sekarang epithermal. Oke, kita langsung masuk nih ke epithermal gold deposit. Nah, epithermal gold deposit itu yang mana? Di sini mungkin teman-teman yang udah ambil jurusan peminatan mineral, pasti di jurusan peminatan mineral, itu pasti udah familiar nih sama si gambar ini kan. Nah, ini udah sering banget lah ditampilin sama dosen-dosen. Nah, dari sini kita bisa tahu nih link epithermal deposit ini yang mana sih dari gambar sini. Nah, itu yang kalau kata si Abang Lindgren ini 1913,
katanya dia berdekatan nih dengan permukaan. Nah, kira-kira yang berdekatan dengan permukaan itu yang mana? Yang ini. Nggak bisa ya. Nih yang ini nih, dekat sama permukaan. Ini sama yang ini. Jadi ini tuh adalah lingkungannya epithermal gold deposit. Nah, kalau ini bukan, ini tuh lingkungannya porphyry. Sedangkan ini yang high sulfidation, ada low sulfidation, ini tuh yang epithermal deposit itu lingkungannya. Nah, terus dia berkaitan erat dengan aktivitas vulkanisme. Nah, lihat nih di sini di sulfidation ini dia ada hot spring kan sebagai bentuk apa nih hot spring, hot pools, fumaroles. Itu adalah manifestasi dari panas bumi. Jadi dia sangat erat kaitannya dengan aktivitas vulkanisme. Makanya kenapa di Indonesia itu banyak potensi emasnya karena banyak gunung apinya. Kayak gitu. Nah, ini juga di high sulfidation dia kaitannya sama gunung api, vulkanisme. Terus ditandai dengan munculnya manifestasi atau hot spring yang tadi ya yang sudah saya sebutkan, dan suhunya itu besar antara 200 sampai 300. Ini enggak exactly 200 sampai 300, enggak. Ini cuman kata buku kayak gitu, tapi mungkin aja di lapangan mungkin sekitar berapa gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ini kalian teman-teman bisa lihat ini 600 porfiri, jadi dia lebih panas. Bayangin aja air mendidih, kalau teman-teman manasin air tuh 100 derajat kan. Nah, ini tuh lebih gitu. Ini 200 sampai 300 derajat itu lingkungannya epithermal. Sedangkan kalau porfiri itu dia sampai 600. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Berdasarkan Bang Noel, ya nggak tahu nih, Bang Noel 2009, beliau ini membagi epithermal gold deposit itu menjadi 3. 1, 2, 3. Ini sebenarnya berdasarkan ini nggak kayak gini banget gitu. Maksudnya beda referensi bakal beda juga pembagiannya. Nah, kebetulan ini sama Pak Noel ini dibagi Pak Noel ini orang Australia ya. Ya, beliau tuh pakar epithermal dan porfiri. Nah, boleh ini membaginya jadi 3. Oke. Jadi 3 itu yang pertama ada yang berasal fluidanya. Jadi teman-teman di sini saya consider teman-teman udah paham proses, kan di sini bahasanya epithermal sulfidation ya, berarti kurang lebih teman-teman udah paham dong epithermal itu gimana, maksudnya ini magmatik ini apa sebenarnya, ini udah paham ya. Nah, jadi magmatik ini ada fluida yang membawa, yang jadinya nanti dia bakal jadi larutan hidrotermalnya. Nah, untuk high sulfidation dia tuh fluidnya berasal dari magmatik. Jadi dari sini nih, ini magma kan, fluidanya dari sini. Nah, terus ada juga nih intermediate. Nih intermediate. Nah, dia mix antara magmatik sama meteorik. Meteorik, apa sih meteorik? Ada yang tahu nggak meteorik water itu apa? Meteoric water tuh air yang dari ini teh, permukaan kayak air hujan gitu teh. Ya, benar. Nah, meteoric water itu yang dari permukaan. Nah, kalau intermediate sulfidation ini, kata Bang Noel ini, dia adalah mix antara magmatik sama meteorik. Terus kalau sulfidation ini, dia meteoric water. Jadi dia dari larutan fluida dari permukaan, masuk ke dalam, terpanaskan, jadilah dia larutan hidrotermal, dan membawa mineral-mineral ekonomis, termasuk emas. Nah, terus teksturnya gimana aja? Kalau di high sulfidation dia tuh terbatas teksturnya. Terus kalau di intermediate dia diverse dan sederhana. Kalau di sulfidation dia spektakuler nih. Artinya dia banyak banget pilihannya, banyak banget bentuknya, banyak macam-macamnya banyak. Nah, contohnya aja, kalau di Indonesia itu ada di Bakan. Tempat TA-nya Teh Raisya itu HS. Terus Cikotok ini katanya, ini berdasarkan Bang Noel, ini Cikotok masuk intermediate sulfidation, tapi berdasarkan referensi lain Cikotok ini dibilang low sulfidation. Terus ada juga di Pongkor, di Antam Pongkor di Bogor, itu dia masuk ke low sulfidation. Ya, kalau misalnya saya kecepatan ngejelasinnya, dikasih tahu aja ya, bilang di chat gitu. Saya kecepatan, pelan-pelan. Oke.
Sekarang kita lihat nih gambar ini. Ini berdasar gambarnya White dan Heidenquist. Oke, di sini dia menjelaskan bahwa epithermal gold deposit itu bisa dibedakan melalui gangnya, mineral gangnya, dan ore mineraloginya. Nah, ore mineraloginya tuh kayak kalau ada yang tahu kalau di LS itu mineralnya apa aja? Kita bakal temu mineral apa aja? Ore mineralnya? Mau nunjuk orang ah? Siapa nih yang peminatan mineral? Pakaian, mineral ya? Bukan ya? Naik apa naik? Mineral teh. Nah, apa tuh kayak kalau mineral ore mineral yang ketemu di LS kira-kira apa? Mineral yang LS ya teh. Kalau kayak perak, sulfida sama itu termasuk gak sih teh? Iya, Mas. Masnya berasosiasi sama kalau di LS, teman-teman harus ingat ini basic banget. Kalau di LS jangan berani nyebutin AuCu gitu. Karena dia kalau di LS itu dia asosiasinya AuAg. Oke. Nah, sedangkan kalau di high sulfidation itu dia AuCu. Berarti udah kan? Aduh, mohon maaf ya, ini cuma pakai mouse doang nih. Nah, kayak gitu. Terus di LS juga itu suka dibilang adularia sericid system. Dan di HS itu suka dibilang alunite, kaolinite, or acid sulfide. Nah, ini tuh dia memang benar-benar asam di HS itu sendiri. Nah, dari sini, gambar sini teman-teman bisa lihat nih, perbedaan di antara mereka. Yang pertama, untuk HS, coba lihat, HS itu di sini nih ore-nya nih. Ore itu apa sih? Nai. Ore itu apa nai? Udah kayak ujiannya saya. Ya teh, Menurut Nai, ore itu apa Nai? mineral logam atau mineral biji yang bercampur sama apa teh mineral dari mineral gangnya teh. Ya benar. Intinya teman-teman kalau mau cari definisi, tapi intinya ore itu adalah suatu kumpulan batuan yang dimana di sini tuh banyak banget mineral-mineralnya, emas-emasnya, ada Ag-nya. Pokoknya dia tubuh batuan yang ekonomis gitu, ore itu. Nah, kalau di HS kita bisa lihat nih di Kasipana, ore-nya ada di sini nih di atas. Oke. Sedangkan kalau di LS itu ore-nya ada di sini. Nih. Nah, ini tuh adanya ada rekahan dulu, terus nanti dia bakal mengisi dan nantinya dia bakal terendapkan di sini. Sedangkan yang di permukaan ada sinter. Nah, itu dia bukan ore-nya. Jadi teman-teman, salah satu ciri khas dari LS itu dia punya sinter silika. Nah, sinter silika itu dia tuh benar-benar bagus gitu kenampakannya. Kadang dia punya tekstur-tekstur vein-vein kayak gitu juga, tapi dia barren, nggak ada apa-apa, kosong. Jadi cantik doang tapi ya udah kosong. Maksudnya nggak ada emasnya ya. Si sinter silika ini. Nah, sekarang kita lanjut. Teman-teman pasti udah familiar juga sama gambar ini. Ini epithermal low sulfidation. Di sini kita bisa lihat ada high sulfidation, terus ada low sulfidation, terus di sini porfirin. Porfirin di bawah. Nah, yang tadi saya sempat nyebutin skarn itu yang ini nih. Nih, ini kan biru ini gamping ya. Nah, gamping itu ketika dia bertemu dengan ini panas, terus nanti dia mengendapkan mineral-mineral ekonomis di sini. Itu untuk tipe endapan skarn. Sedangkan mari kita fokus lagi ke low sulfidation, karena kita bahasanya low sulfidation. Di sini kita bisa lihat ada banyak struktur. Oke, jadi kalau low sulfidation itu biasanya dia struktur kontrol, di mana strukturnya itu banyak bekerja di sana, kemudian dia membentuk rekahan, terus dia nanti bakal diisi sama mineral-mineral, dilewatin sama larutan fluida hidrotermal, terus nanti dia akan membentuk alterasi yang nantinya di rekan-rekan itu dia bakal diendapkan mineral-mineral, baik itu mineral ekonomisnya sama mix dengan mineral gangnya. Kayak gitu.
Nah, ini kan tadi masih skala besar nih. Nah, sekarang kita persempit lagi. Ini ada sayatan vertikal dari tipe endapan low sulfidation. Bisa dia kayak gini nih, dia beda sama HS. Kalau HS itu dia kayak zoning gitu. Nah, kalau LS dia ya vein gitu kan, vein system. Jadi dia di sini ketika di zoom kenampakannya seperti ini, dia berlapis dan urutannya seperti ini. Ini kata buku, tapi nggak selamanya kayak gini semuanya. Dan ini itu adalah kenampakan yang tadi di sini. Jadi teman-teman bisa lihat ini sumber panasnya, terus airnya naik ke atas, nanti dia mix sama meteoric water, boiling di sini. Nah, di sini dia lama nih, prosesnya di sini itu lama, makanya sampai dia mengendapkan si layering yang kayak seperti ini. Seperti ini. Jadi dia tuh airnya tuh lama gitu, si larutan fluidnya itu lama di sini. Nah, dia boiling di sini, terus nantinya dia mengisi rekahan. Jadi harus ada dulu rekahannya, terus diisi sama larutan fluidanya, terus diendapkanlah si mineral-mineral silika beserta mineral-mineral ekonomis lainnya. Nah, ini setiap satu layering ini punya periode yang berbeda-beda. Nih, jadi nggak sama nih. Misalnya ini kapan, ini terjadi kapan, ini beda semuanya umurnya, periodenya beda gitu. Nggak terjadi secara bersamaan. Nah, sekarang kita masuk di epithermal low sulfidation. Kita tuh bisa recognize epithermal deposit itu by apanya aja. Nah, itu tuh by mineralnya, di mineral-mineralnya, sama teksturnya. Yang paling membuat low sulfidation itu bisa bisa kita tebak dengan mudah itu dari teksturnya. Karena LS itu, low sulfidation itu, teksturnya itu sangat beragam dan rame gitu, seru gitu mempelajari si teksturnya. Banyak beda sama kayak HS tuh teksturnya nggak begitu beragam seperti yang ada di LS. Terus hydrothermal alteration-nya juga beda. Kalau di kalau di LS dia banyak ada adularia, terus ada karbonat, sedangkan kalau di HS tuh dia nggak ada karbonat. Nah, sekarang kita lihat nih bentuk ininya, penyebaran mineralnya. Nah, kalau di LS ini ada dibedakan lagi LS sama HS. Nah, mungkin ada yang bertanya, kan tadi kan ada LS, intermediate sama HS. Tapi kenapa yang dibahas cuma LS sama HS? Nah, karena ini tuh yang lebih dominan di Indonesia. Nah, terus LS itu dia open space fence, open space fence. Nah, itu tuh berarti open space kan, berarti ada kebukaan nih dia. Jadi misalnya ini batuan, ini batu gede nih, batu gede. Terus kebuka kali ini crack. Nah, ini dimasukin sama fluida, terus nanti diendapkan di sini. Makanya kenapa dia jadi kayak gini nih. Jadi layering yang teman-teman lihat tadi itu yang kayak ini nih. Ini satu periode. Ini bisa lihat yang warna putih banget. Ini satu periode. Terus kemudian diikuti nih sama yang nggak begitu putih. Ini rada kuning. Ini periode lain lagi. Nah, terus ada lagi periode baru lagi. Nah, ini tuh nggak terjadi secara bersamaan. Jadi ini tuh kenapa bisa kayak gini? Jadi ini batuannya, tadi batuannya kebuka. Ini misalnya crack kayak gini kan. Larutannya masuk nih dari sini. Masuk. Terus dia larutan pertama, di periode pertama dia ngendapin dulu di sini. Sama di sini. Nah, terus nanti dia ngendapin lagi di sini. Semakin dia ngendapin tuh dari paling ujung, dari paling samping gitu. Nanti dia semakin, jadi kalau misalnya ada urutannya yang paling muda itu adalah yang di tengah. Kayak gitu ya. Yang paling tua itu yang di ujung, paling luar. Nah, sekarang kita lihat open space vein itu, dia di LS itu dia dominan. Sedangkan kalau di HS dia minor. Terus kalau disseminated ore, dia kalau di LS itu minor, kalau di HS dia dominan. Disseminated itu dia menyebar gitu mineralnya. Jadi misalnya ini ada batuan, nah disseminated itu dia kayak gini. Di sini gitu. Nah, ini tuh adanya di HS. Sedangkan kalau di LS itu biasanya dia terkonsentrasi di satu vein misalnya. Di sini gini. Nah, banyak tuh dia di sini. Dia nggak disseminate kayak yang di HS. Nah, terus replacement ore. Dia tuh jarang juga nih kalau di LS. Replacement itu banyakkan di HS. Kan dia acid kan.
Jadi dia sampai menggantikan. Terus stop work itu dia juga common di LS dan dia minor di HS. Begitu. Teman-teman ingat nih, stop work tuh bisa jadi kunci juga kalau itu teman-teman masih main di sistem LS. Oke, karakteristik yang lainnya, nih, ini mineral-mineralnya nih. Jadi di LS itu mineral-mineralnya, tadi kan udah di-mention nih AUAG kan? Di LS itu AUAG. Nah, itu ada pirit, kita bisa ketemu pirit di LS, ada sperolite, galena, chalcopirit. Ya inilah mineral-mineral inilah yang akan banyak kita temukan di lingkungan LS. Nah, yang menjadi ciri misalnya, aku tuh ke lapangan, terus ketemu nih ada fen-fen, terus ada karbonat. Nah, itu kalau misalnya udah ada karbonat, itu biasanya jadi penceri kuat di LS karena di HS karbonat itu absen, nggak ada. Nah, sedangkan di LS itu ada karbonat. Gitu. Jadi karbonatnya bisa jadi menjadi penceri juga. Terus dia asosiasi dengan mineral lempung elite, terus juga deposit di light hydrothermal fluids. Ya, dia tetap kaitannya sama ini. Terus many LS veins are well banded. Ya, dia banyak banyak banded-bandednya karena tadi itu kan udah dijelasin karena dia ada crack batuan, terus ada mineral masuk, makanya dia banyak berlapis-berlapis gitu. Dia. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kita lihat nih sekarang. Yang bilang-bilang ini tadi kan tekstur yang mana aja. Berikut tekstur-tekstur yang kemungkinan sebenarnya ada banyak ya, tapi yang saya tampilkan di sini nggak semuanya, nggak begitu lengkap. Nah, pertama teksturnya ini ada tekstur replacement, dia menggantikan. Nah, ini dia ada lattice blade tekstur. Ini biasanya kita temukan di LS. Ini biasanya dia ada punya mineral silika dan di replacement sama silika. Bukan, dia karbonat, mineral karbonat, CCO3, tapi dia udah di replacement sama silika gitu. Ini suara saya delay gak? Enggak kok, Teh. Enggak teh. Nah, terus juga ada mold tekstur, sama dia juga replacement. Terus ada nih recrystallize. Dia mold tekstur, dia tuh biasanya saya coba nyari gambar hand specimennya tapi nggak dapatnya yang di bawah mikroskop. Itu dia kayak ada anggur-anggur gitu, jadi kayak di veinnya itu kayak ada bulat-bulatan gitu. Nah, itu tuh contoh dari tekstur rekristalisasi yang ada di tipe endapan LS. Nah, sekarang ini nih yang paling sering banget dijumpai setiap kita ke lapangan LS, itu adalah tekstur primernya. Nah, jadi teman-teman kalau di HS, kalau teman-teman main di HS itu nggak bakal ketemu kayak gini. Nah, teman-teman bakal ketemu kayak gini ketika teman-teman itu main di sistem LS. Nah, salah satunya ini ada chalcedony tekstur, ya mineral chalcedon, terus dia kayak layering juga. Terus ada kom itu dia kayak sisir gitu nih, kuarsanya masuk gitu. Ini bakal sering ditemuin. Terus ada crustiform. Crustiform tuh sebenarnya dia ini kayaknya udah crustiform coliform sini. Sebab crustiform tuh dia lumayan sama kayak coliform, tapi dia lebih lurus gitu. Dia nggak begitu banyak gininya. Nah, sedangkan kalau crustiform, kalau coliform tuh yang kayak gini, banyak gituannya. Nah, itu yang membedakannya. Dan sama dia layering juga. Terus ada saccharoidal teksturnya nggak begitu jelas. Intinya dia kayak mineralnya tuh kayak titik-titik banyak dan itu kayak gula gitu di veinnya. Ini penampakan saccharoidal teksturnya. Terus kita mau membedakan lagi nih karakteristiknya dengan epithermal LS karena sebenarnya saya bingung juga nih sebenarnya mau jelasin apa di LS ini. Cuma tadi sih yang paling umumnya itu adalah tekstur-tekstur yang bisa kita temukan di lapangan LS. Sekarang kita balik lagi untuk ngebedain dengan HS karena ini pasti kalau teman-teman kurang lebih udah paham ini, insya Allah tuh bakal mudah lah memahami endapan-endapan LS sama HS. Yang pertama volcanic rock-nya nih, teman-teman lihat volcanic rock-nya. Kalau kita main di LS, kita bakal ketemu sama ini nih, batuannya. Tapi nggak semuanya ini.
Tapi nggak semuanya nggak semuanya pure ini gitu. Tapi ini adalah batuan-batuan yang akan sering teman-teman temukan ketika teman-teman itu main di LS. Sedangkan kalau di sini dia andesit, triadasit, itu dia yang banyak di HS. Kemudian kita lihat lagi nih kayak proximal alteration-nya. Nah, kalau di HS biasanya dia menjadi pencirinya tuh ini. Alunin. Karena di LS kita nggak bakal ketemu alunin. Di LS kita bakal ketemu apa? Kita bakal ketemu adularia. Di waktu saya dulu masih masih kayak teman-teman tuh ini sih paling merhatiin yang gini-gininya nih, yang kunci-kuncinya. Apa sih kalau kita tahu itu LS pas apa? Oh, pas kita ketemu adularia kayak gitu. Tapi sebenarnya banyak banget parameternya, cuman ya ini salah satu pembeda mereka. Terus quartz gangnya dia fine grain, replacement, origin. Terus ini nih yang penciri banget IHS itu udah Fagi. Jadi kalau dulu saya masih kuliah, ada senior bilang, kalau misalnya kamu main di HS, kamu tuh ngejar banget nih Fagi. Kalau ketemu Fagi tuh udah kayak seneng banget lah ketemu Fagi gitu kan. Tapi justru kalau kita ketemu Fagi di HS, kita main di lapangan LS, terus ketemu Fagi, jangan seneng, kosong gitu, biar nggak ada apa-apa. Makanya dulu waktu ini sambil saya sharing juga, waktu saya TA, di tempat TA saya tuh banyak bapak-bapak yang mereka tuh kerja di tambang rakyat gitu. Terus mereka diskusi gitu. Mereka nanya, Mbak, kenapa di sini ketika saya nyari ketemu Fagi kan itu lapangan saya lapangan LS. Terus dia nanya, saya pernah ke lapangan ada tuh di Ternate di Maluku Utara, dia ketemu Fagi dan itu tuh banyak gitu emasnya. Tapi pas di sini saya ketemu Fagi kok kosong gitu kata si bapaknya. Nah, terus saya jelasin, itu berarti Bapak kemarin itu mainnya di HS, Pak. Makanya kenapa pas Bapak ketemu Fagi itu ada mineralnya, tapi ketika Bapak ketemu Fagi di LS, itu malah nggak ada emasnya. Kayak gitu. Jadi, ya gitulah kalau kita geologi paham gitu kan. Misalkan si Bapak ini tuh nggak paham gitu. Nah, jadi ini Fagi ini menjadi penciri di HS. Jadi kalau teman-teman udah main di LS, ya mainannya tuh kayak tadi yang tekstur-tekstur yang banyak pilihannya tadi. Ada coloform, calciform. Nah, sedangkan kalau di HS itu Fagi. Nah, ini yang saya bilang tadi nih, karbonat. Kalau di HS dia pasti absen. Sedangkan kalau di LS dia ada present. Nah, tapi kalau di HS, kalau misalnya, tapi ada LS, tapi dia punya ada HS tapi dia di misalnya sebelah utaranya dia karbonatan. Nah, mungkin saja dia overprint dengan LS. Tapi itu jarang. Terus ada mineral gangnya, bisa dilihat pembedanya, terus ada sulfide abundance-nya, sama ini metal present-nya. Ini kan tadi dia kalau di sini tuh dia menjadi pencirinya di di HS tuh ada Ag, ada HU, ini ada AS. Ini AS nih nggak ada di sini. Di sininya nggak ada, tapi di sini ada, di metal presentnya ada. Jadi intinya kalau di HS dia banyakkan AuCu. Sedangkan kalau di LS itu dia AuAg. Gitu. Nah, sebenarnya ini semuanya ini cuman kayak tadi lagi sama aja, cuman ini lebih banyak dia membedakannya mulai dari alterasinya. Nah, ini alterasi nih. Nah, tapi di sini dia lebih dibedain nih. Ada yang ini low sulfidation, ini high sulfidation, dan ini ada yang shallow, ada yang deep. Ada yang shallow, ada yang deep. Nah, di sini sama aja sih kayak tadi, cuman ini membedakannya lebih dispesifikin lagi, lebih didetailin lagi. Jadi kalau misalnya di shallow, mungkin kedalamnya sekian, 0 sampai 300. Terus kalau di deep, dia 300 sampai 800 kedalamannya. Terus kalau di HS, dia lebih dari 500, kurang dari 500. Terus kalau yang di deep-nya, itu 500 sampai 100. Sampai 1000 memang. Nah, terus di sini nih yang tadi saya ada sampaikan, alterasinya beda teman-teman ketika main di HS bakal ketemu alunite. Sedangkan kalau bermain di
Ini apa nih long supervision? Ya bermain di LS, teman-teman tuh bakal ketemu sama, ini berdasarkan hidden quiz ya. Jadi setiap sumber referensi itu mereka beda-beda gitu. Makanya kalau kata senior dulu itu jangan kita ketika udah ngeliat oh jadi kayak gini terus kita langsung oh, udah ini udah LS banget nih. Karena faktanya di lapangan tuh nggak kayak gitu nggak sekaku itu. Tetap dia masih ada campur-campur yang lainnya juga. Ini juga di gang mineralnya kita bisa lihat banyak kalsedon, adularia kalsit, terus di sini alunite, terus metalnya juga. Nah, fluidanya ini jadi penciri juga. Di sini dia NaCl-nya. Ini masih berat sih, teman-teman. Nanti bakal teman-teman pahami seiring teman-teman sering mengikuti perkuliahan dan sharing-sharing course dan study club. Intinya ya dia cuman kayak yang ini bedanya. Untuk LS ini sebenarnya basic banget ya teman-teman. Jadi ini nggak dalam gitu. Nah sekarang kita lihat nih contohnya di mana aja nih. Ini udah akhir nih sebenarnya. Contohnya teman-teman tuh bisa ketemu LS itu di mana aja tuh ada di Pongkor. Teman-teman anak SCG itu udah sering banget main di Pongkor, Cianjur. Udah di Arinem saya nggak punya fotonya jadi saya masukkan aja di foto-foto kita dulu. Di Arinem juga nih, kalau teman-teman tahu tuh ada apa namanya vein itu segede gini kayak 1 meter gitu. Jadi ini jarak dari sini ke sini itu 1 meter. Itu isinya mineral semua nih, mineral semua vein, banded gitu dia, lapis di Arinem. Itu tuh LS di sini. Cuman ada juga yang bilang kalau di sini intermediate, jadi ya belum pasti juga. Terus ada juga contoh LS yang lain tuh di Pongkor di Bogor. Kayak gitu deh teman-teman. Sekian, terima kasih. Singkat banget kan? Ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Ya, sekarang dimulai sesi tanya jawabnya. Bagi peserta yang ingin bertanya, harap menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Terima kasih. Udah pada paham nih? Ya. Baik, Kang Timothy boleh silakan itu memberikan pertanyaannya. Oke, Bentar azan. oh iya teh. Oke, bentar. Taruh dulu ya, keep dulu ya. Bentar ya. Iya teh.
Ya udah Timothy, silakan. Oke Teh. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih dulu buat Teh Retno, tadi udah penjelasannya. Jujur penyampaian juga enak sih, karena bahasanya mudah dipahami. Terus ini aku mau nanya Teh, tadi kan kalau buat di apa namanya, tadi ada tekstur ya yang di apa namanya, vein yang di LS. Nah itu kalau mineral yang jadi penggantinya itu biasanya di tekstur itu apa ya Teh yang jadi yang menggantikan di tekstur itu? Gimana Terus tadi Timothy? mineral yang biasa mengisi yang jadi replacement itu apa aja Teh? Terus sama di apa namanya, di apa namanya, di LS itu kan biasa apa namanya, kalau di volcanic geothermal itu kan dia tuh apa namanya, memiliki kandungan emas yang paling grade-nya tuh paling tinggi lah dibandingkan dengan porfiri sama es. Nah, kalau yang di HS sama porfiri ini sendiri perbandingannya kayak gimana ya Teh? Itu dulu sih, Teh. Kalau LS sama porfiri. HS sama porfiri. Oh, tadi coba gimana tadi? Kalau LS kan itu dia grade-nya paling tinggi ya Teh. Hmm. Ya, kalau di HS sama porfiri sendiri perbandingannya seperti apa ya Teh? Oh iya. Kasih Teh. Oke. Saya coba jawab ya. Nih, tadi Timothy nanya nih kalau misalnya kita ketemu mineral apa namanya, ketemu tekstur kayak gini, apa aja sih yang perlu kita perhatikan? Yang pertama kita deskripsi ya, kita deskripsi. Nah kalau deskripsi ini nih sebenarnya simple banget, basic banget, tapi harus diperhatiin. Kebanyakan apalagi kalau teman-teman udah mau TA nih kan, itu harus pakai loop. Ya emang simple banget sih. Jadi kayak kita tuh kalau udah di perusahaan atau udah main sama orang profesional, mereka tuh nggak bakal ngomong kalau nggak pakai loop. Sedangkan kayak misalnya kita nih kayak baru-baru gitu kan, pas lihat ini lucu banget, terus pas dilihat, terus kayak oh ini kuarsa ya gini gini gini. Emang kamu pakai loop gitu langsung ditanyain. Itu mereka tuh pakai loop gitu. Jadi kalau deskripsi itu intinya ketika kita udah ngomong deskripsi petrologi itu artinya deskripsi menggunakan loop kayak gitu. Nah terus yang diperhatikan apa aja? Ini kayak deskripsinya ya, sebenarnya waktu aku TA kemarin, itu tuh nggak deskripsi mineral, seharusnya judulnya tentang ini, tentang vein kuarsa. Tapi karena satu dan lain hal, jadi judulnya diganti, dan ya udah tesisnya yang kayak tadi di CV itu. Jadi saya sebenarnya nggak begitu tahu nih sebenarnya yang benernya banget kalau ngedeskripsi vein itu gimana. Tapi yang pertama, teman-teman itu harus perhatikan dulu warna kan, lihat dulu warnanya warna apa. Nih kayak misalnya ini kehitaman. Terus udah itu teman-teman lihat ini tuh apa, digores pakai, nanti bakal dikasih scratchernya, teman-teman tuh gores. Nah, kira-kira teksturnya ini apa? Biasanya kalau tekstur itu kita kalau di deskripsi itu misalnya cuman quartz plus karbonat gitu kan, karbonat, terus apa gitu, teksturnya apa langsung dibilang. Ya itu doang sih sebenarnya. Jadi yang perhatikan itu yang pertama, kalau misalnya teman-teman pengen mention warnanya, boleh di-mention warnanya apa, kayak deskripsi batu biasa. Terus mineral yang terkandungnya apa, kita bisa tahu dari mana, dari tadi pakai loop. Kan kuarsa jelas banget kelihatan. Terus kalau digores, kuarsa tuh pasti nggak bakal kegores. Nah sedangkan di sini ini biasanya waktu saya kemarin di lapangan, yang kayak gini-gini nih, yang ini nih, yang udah saya tanda warna merah, yang kayak kuning-kuning ini, yang putihnya kayak kuning itu, nah itu tuh biasanya dia kegores. Nah kurang lebih itu kalau karbonat atau enggak serisit gitu. Jadi misalnya teman-teman bilangnya quartz serisit coliform gitu. Kayak gitu aja. Terus kayak misalnya mineral-mineralnya kayak gini, itu biasanya dia ada mineral-mineral ekonomisnya. Nah ini tuh paling dibilang mineral-mineral sulfide-nya. Nggak dibilang sulfide coliform. Kayak gitu sih, simple aja dia untuk tekstur. Terus tadi Timothy juga nanya nih, yang ini kejawab nggak Timothy? Teh, berarti tadi yang kalau di tekstur replacement itu yang biasa mineral yang jadi penggantinya itu mineral sulfide ya Teh? Sulfida. Apa? Gimana? Di tekstur replacement sendiri, mineral yang biasa jadi penggantinya itu berarti mineral sulfida ya Teh? Mineral yang menjadi penggantinya? Iya, yang di replacement tadi. Silika.
Silika. Jadi Oh, silika. sebenarnya ini kan ini nih apa kayak ibaratnya ini rumahnya CaCO3 gitu. Ini tuh tempat-tempatnya karbonat. Tapi ketika kita udah scratcher, pakai scratcher itu nggak kegores. Nah, biasanya dia udah di replacement sama silika. Jadi silika di HS di LS itu berlimpah banget. Teman-teman bisa lihat nih. Ini tuh dia naik gitu loh. Dia naik, nih kan? Di larutannya. Nah, di sini tuh bertemu dia di sini. Ini teman-teman ngebayangin bisa sampai jadi kayak gini itu ini prosesnya lama nih bisa jadi kayak gini. Nah, makanya dia sampai kayak muncul kan ada sinter silika. Sinter silika itu apa? Itu kayak ada muncul gitu loh kayak apa ya? Muncul kayak air mancur gitu lah intinya. Nah, itu tuh di gini keluarkan dia. Nah, di sini tuh silikanya terendapkan nih di sini. Sinter silika di sini. Gitu. Nah, ini tuh bagus, bentuknya tuh bagus. Kayak kalau misalnya teman-teman udah pernah lihat fan kayak tadi itu kayak gitu tapi dia kosong kayak gitu. Nggak ada mineral ekonomisnya. Nah, makanya tadi yang bener-bener yang di situ rame banget tuh si silikanya. Nah, jadi yang tadi pertanyaan tadi itu yang replacement ini itu mineral silika. Kayak gitu. Terus pertanyaan kedua katanya kalau di HS itu apa namanya tadi? Kalau di LS gimana tadi Tim pertanyaannya? Kan kalau di LS sendiri itu dia kandungan emasnya milky grade yang paling tinggi ya Teh dibanding sama HS sama porfiri. Nah, jadi gini sebenarnya kenapa pernyataan itu muncul? Ini sotonya saya ya, sebenarnya belum pernah cari tahu dalamnya juga. Tapi yang saya tahu itu karena gini. Coba teman-teman tadi kan disseminated gimana? Yang menyebar itu kan di HS di ini ada LS terus HS. Nah, di HS dia disseminated, berarti misalnya ini batuan, terus dia nyebar gitu. Kayak porfiri, teman-teman bayangin porfiri, dia pasti triple kan, banyak, maksudnya dia nggak mungkin satu kali intrusi. Kalau cuma satu kali intrusi ya udah jadi batuan beku gitu kan. Tapi ketika dia banyak kali intrusi, triple intrusi, nanti dia bakal memperkaya gitu mineral-mineral ekonomisnya. Nah, misalnya ini di sini, terus kalau di porfiri ataupun di HS, dia kan sistemnya disseminated gitu kan, mineral ekonomisnya nyebar gitu. Nah, makanya kenapa dia nggak dibilang grade-nya tinggi, tapi apa namanya jangka waktu untuk nambangnya tuh lebih lama biasanya di HS sama di porfiri karena dia bayangin aja misalnya teman-teman lihat gunung gitu kan, gunung itu kalau LS itu kan ini tuh jangan bayangin kecil doang, ini tuh kayak gunung gitu loh, ke gunung. Nah ini tuh isinya mineral semua, mineral ekonomis yang disseminated gitu, menyebar. Nah makanya kenapa dia nggak dibilang grade-nya tinggi. Tapi kenapa sih ya? Tapi kenapa tadi LS itu dibilang grade-nya tinggi? Karena tadi bayangin aja nih, misalnya, oh udah saya hapus gambarnya. Saya masuk gambar di mana dia itu satu batuan kayak gini kan, batuan, terus dia crack di sini, crack. Terus bayangin aja teman-teman, di sini tuh dia ngendap silika tapi mix sama emas. Jadi misalnya bayangin aja, misalnya ya, ini tuh emas semua nih. Banyak dong. Nih. Gitu kan. Nah, jadi kenapa makanya dibilang grade-nya tinggi itu karena itu. Nah, karena dia ngumpul gitu di satu tempat. Sedangkan kalau ini itu kan dia nyebar. Kalau di porfiri dia nyebar, di HS dia nyebar. Sedangkan kalau di LS dia tuh lebih kayak terkonsentrasi di satu tempat. Jadi dia kayak grade-nya tinggi karena dia ngumpul. Kayak gitu. Dapat gak? Iya ngerti. Berarti kalau buat yang HS sama porfiri ini kan sama-sama apa namanya disseminated ya Teh. Tapi kalau buat apa sih namanya? Ada perbedaan nggak sih Teh dari apa namanya? Emas yang terkandung itu sendiri tuh? Gimana Tim? Dari emas yang terkandung di HS sama porfiri. HS sama porfiri. Iya, HS sama porfiri. Ada perbedaan nggak sih dari emas yang dikandungnya? Iya, kandungan emasnya. HS sama porfiri aku kurang tahu sih sebenarnya. Cuman ya tadi kalau misalnya dia tuh ya asosiasinya AuCu. Ya kurang lebih sama kayak porfiri juga AuCu MO. Molibdennya Teh. Iya.
Tapi kalau perbedaannya saya kurang tahu, cuman kalau di LS itu katanya jarang lah kita nemu yang pure emas gitu. Jadi kayak misalnya sini terus kita lihat emas gitu kan, emas semua enggak. Tapi biasanya tuh dia ada dalam bentuk elektrum. Aku lupa ininya unsurnya apa aja yang. Jadi di situ tuh ada emasnya, tapi dia nggak hadir dalam bentuk native AU gitu. Nggak hadir dalam bentuk kayak gitu. Tapi kalau untuk HS sama porfiri kurang tahu sih, cuman yang kalau asosiasinya ya ini gitu. Tapi kalau pembedanya harus cari tahu lagi. Iya, iya, oke Teh. Nggak apa-apa. Makasih Teh. Iya, sama-sama. Baik, pada penanya selanjutnya, Teh Anastasia Andriana, silakan ditanya. Oke, terima kasih Jo untuk waktunya. Sebelumnya mohon maaf Teh Retno nggak bisa on cam kan dari tadi keluar masuk terus. Makasih juga buat Teh Retno untuk pemaparannya. Aku mau nanya Teh, aku masih bingung terkait si proses keterbentukan epithermal sendiri yang low sulfidation sama high sulfidation. Nah, kinesanya itu kayak gimana sebenarnya Teh? Terus apakah dia hanya berasosiasi dengan vulkanik atau bisa juga dengan yang lain Teh? Gitu. Makasih Teh. Jadi kita lihat gambarnya aja nih. Si Syah ini masih bingung nih bentukan si epithermal secara menyeluruh tuh kayak gimana. Nah, karena kita bahasannya LS, jadi saya paling banyak ngeininya tuh di LS, banyak baca-bacanya. Jadi kalau untuk HS tapi bisa dijelasin secara keseluruhan epithermal nih. Nah, jadi kita lihat gambar ini aja. Bentar ya. Jadi ada gambar yang menjelaskan tentang keterbentukannya. Saya coba ini dulu. Tampilkan. Nah ini. Nih teman-teman perhatikan. Nah ini nih. Jadi bayangin aja nih, ini magma kan, ini proses pembentukannya di epithermal nih. Nah, ini magma nih. Magma. Panas dong, sumber panasnya nih. Nah, terus si magma ini, dia ini kan nggak bakal jadi si emasnya kalau nggak ada yang ngebawanya. Nggak ada si transportasinya, nggak bakal bisa. Oke, nah siapa yang mentransportasiinnya? Itu larutan hidrotermal. Nah, larutan hidrotermal itu banyak nih macam-macamnya. Ada yang magmatic water, ada yang meteoric water, ada coconut water, ada banyak lah, ini beragam. Nah, untuk HS, ini kita lihat HS, si magmatic water-nya itu naik nih, sini. Naik, dan ketemu sama si meteoric water-nya yang biru. Oke, ini meteoric water ketemu, dan nantinya dia, jadi si air ini, larutan hidrotermal ini yang bakal membawa si mineral-mineral ekonomisnya itu. Nah, nanti dia diendapkan lah di celah-celah batuan yang ada di epithermal HS. Nah, untuk HS sendiri, ini jadi penciri nih, HS, itu dia kayak gini nih. Dia pasti zoning. Pasti yang di dalam itu, dia lebih asam. Jadi ketika teman-teman, dan paling luar itu dia smectite, illite, kayak gitu tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman, misalnya ke lapangan, terus pas ngelihat batuan, terus nemu mineralnya, wah ini aku smectite nih. Berarti teman-teman bisa ngebayangin kalau saya ada di posisi yang masih jauh dari ore-nya. Sedangkan ini targetnya teman-teman kan. Nah, itu tuh. Kayak gitu. Jadi misalnya udah kita berdiri di sini, ini Syah nih kan lagi eksplorasi, dia ketemu sama smectite. Oh, berarti aku masih jauh nih sama ore-nya. Nah, terus si Rakean, dia di tempat yang jauh sama Syah, tapi satu lokasi, tapi dia udah ketemu pagi quartz. Rakean nih, nelpon si Syah, Syah aku udah nemu nih, aku udah mau pagi. Oh, berarti kamu udah di ore-nya. Kamu udah di tempat yang banyak mineralisasinya. Kayak gitu. Tapi prosesnya yang kayak tadi, gimana sih emasnya sampai ada, ya dia harus ada pembawanya dulu nih, harus ada transportasinya.
ditransportasi sama si larutan hidrotermal. Sekarang kita beralih ke LS. Sama kayak si HS, dia dari magmatic water dulu naik, kan? Magmatic water, dia membawa si mineral-mineral metalsnya, si mineral-mineral ekonomisnya. Kemudian dari meteoric water masuk, nyampurlah mereka. Nah ini yang saya bilang mereka tuh boiling dulu di sini. Boiling nih lama. Sampai di sini kan boiling si antara si magmatic water sama meteoric water. Terus nanti dia membentuk masuk di rekahan. Nah khusus kalau LS itu, ini kan batuan nih. Batuan. Terus banyak crack. Terus muncullah ada si larutan hidrotermal masuk. Kayaknya sumber magmanya di sini. Nah terus masuk nih si larutan, bayangin aja nih. Larutannya masuk, ngelewatin ini. Kan ini masuk nih, berarti celah-celahnya kan, jalannya nih. Nah di sini dia mulai mengendapkan. Mulai mengendapkan si mineral-mineral tadi yang berlayer-layer itu. Ini untuk pembentukan yang di LS. Kayak gitu. Kayak gitu Syak, kurang lebih. Nah, jadi yang oranye itu yang ini. Ini bukan pertanyaan Syak. Dapat gak Syak? Ya benar Teh, dapat. Kalau buat asosiasinya cuma sama vulkanik doang apa gimana? Oh ya, kalau asosiasinya sama vulkanik, ya dia pasti berasosiasi sama vulkanik. Makanya kenapa di Indonesia itu banyak banyak epithermal tuh karena pasti berasosiasi sih, karena dia butuh ini nih, butuh ini dia magma. Sumber panasnya harus ada. Nah, sedangkan sumber panas itu datangnya dari aktivitas vulkanisme kan. Nah, terus mungkin pertanyaan lain muncul. Tapi Teh kok ada nih di daerah A dia nggak ada gunung api. Tapi kok bisa ada sih si epithermalnya? Nah, sekarang dia tuh nggak ada gunung apinya sekarang. Tapi dulu mungkin dia ada. Mungkin dia di sana ada aktivitas vulkanisme yang kemudian dia membentuk ini sistem-sistem epithermal yang terendapkan, terus sekarang kita bilang, tapi kok nggak ada sih kayak gitu. Jadi dia pasti sih berasosiasi sama sama gunung api kayak gitu, sama vulkanisme. Gitu Syah. Tapi kan tadi dijelasin pas di awal yang LS sama HS itu larutan hidrotermal yang berperannya itu kan kalau HS magmatik, terus kalau misalkan yang LS dia meteorik. Tapi pas tadi dijelasin jenisnya, mereka tetap ketemu dua-duanya. Ini nih, nah itu tuh yang saya bilang di ini nih menurut Noel nih kan, menurut Noel dia langsung bilang nih, pokoknya kalau high sulfidation magmatik, pure magmatik gitu kan. Tapi kalau low cuma meteorik. Tapi dalam faktanya tuh nggak pure banget gitu, tetap pasti bakal ada yang main, cuman yang dominasinya meteorit. Terus walaupun ini ada meteorit, tapi yang dominasinya magmatik kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya kita lihat lagi berdasarkan ini saya lupa nih sumbernya dari siapa. Nah ini kan tetap ada nih interaksi dari sumber ini yang lain tetap ada dari larutan yang lain tetap ada. Jadi dia nggak pure ketika kita bilang dia magmatik, dia cuma magmatik aja nggak ada meteoriknya, nggak gitu. Dia tetap ada tapi yang dominannya magmatik kayak gitu. Oke, ngerti Teh. Makasih banyak Teh Retno. Sama-sama. Ada lagi? Baik, untuk penanya berikutnya dipersilakan. Sebelumnya untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu sebelum bertanya. Baik, Bang Rake, silakan menyampaikan pertanyaannya. Oke, sebelumnya selamat sore Retno. Terima kasih banyak udah menyampaikan materinya tadi. Yang setuju juga kata Timothy, materinya udah sangat-sangat mudah dipahami juga dengan penyampaiannya dan juga mungkin penggunaan bahasanya yang istilahnya lebih sederhana. Nah, mungkin kalau dari aku Teh masih bingung nih.
kan yang tadi yang apa yang antara low sulfidation sama yang high sulfidation. Nah yang kedua itu kan istilahnya paling apa ya, di Indonesia cuma ada yang dua itu ya. Tapi sedangkan tadi dicontoh yang dari Noel itu kan ada yang intermediate juga ya di Indonesia. Nah itu kenapa sih teh sampai istilahnya di Indonesia cuma ada HS sama LS doang nih, dan kenapa si intermediate ini nggak bisa ada di kita gitu. Dan tadi kan yang apa ya, yang ngebedain antara LS sama HS itu kan di tekstur dan juga mungkin dari keterbentukannya. Nah di LS tadi keterbentukannya itu kan ada dari magmatik sama meteorik juga ya. Nah di intermediate pun ada. Nah yang ngebedainnya itu apa tuh kira-kira antara LS sama intermediate? Kayak gitu aja mungkin teh kalau dari aku. Nih kalau jadi gini, intermediate tuh ada di Indonesia, tapi apa namanya belum common gitu. Nah tapi ini kayak saya bilang tadi kan, kalau sama Noel cikotok itu dimasukin ke intermediate. Tapi ada lagi referensi dari yang lain, saya lupa masukin materinya, itu cikotok masuknya ke ke LS gitu. Kayak lapangan mohon maaf, ini masih PPT ya? Ya. Jadi kayak lapangan saya kemarin itu ada yang bilang LS, ada yang juga bilang intermediate. Nah, terus kakek jadi nanya nih, terus jadinya perbedaannya itu apa teh sebenarnya antara intermediate sama LS. Nah, kalau untuk perbedaan sendiri, itu tuh bisa dilihat dari base metalnya. Jadi katanya ya, tapi saya ini masih noob banget apalagi kalau intermediate. Ini aja kayak LS nih, saya coba mempelajari kembali dan sharing gitu ke teman-teman. Kalau intermediate sulfidation ini katanya dia bakal banyak membawa base metal. Kayak gitu dibanding dengan low sulfidation, tapi untuk lebih dalamnya saya belum baca-baca lagi kayak gitu. Cuman kalau tadi dari pertanyaannya kenapa Indonesia nggak ada intermediate? Nggak ada di Indonesia tuh ada kayak ini kan, kalau kata si Noel ini cikotok tuh masuk intermediate. Terus kalau yang di tempat lapangan saya itu ada juga yang bilang itu intermediate, ada juga yang bilang LS. Tapi yang paling ini tuh di Pongkor itu lumayan kuat argumennya, bilang kalau bukan Pongkor, di Arinem Garut itu katanya itu intermediate gitu. Nah, tapi untuk membedakannya dengan LS sendiri tuh saya masih belum begitu paham betul gimana cara membedakannya. Cuman katanya kalau intermediate itu dia tuh banyak base metalnya gitu, dilihat di base metalnya. Gitu kayak. Oke teh, berarti bukan nggak ada tapi mungkin keterdapatannya tuh yang berbeda mungkin ya, dari setiap lapangan atau setiap tempatnya. Oke, Iya. mungkin udah paham kok, udah cukup kebayang. Terima kasih Retno. Ya kayak gitu. Baik, pertanyaan berikutnya ada Bang Timothy lagi, silakan. Teh punten teh mau masuk dikit lagi tadi. Kan setahu aku juga di di Vipor itu kan ada porfiri sama ada HS-nya juga ya teh ya. Nah berarti emang ada ada kemungkinan di satu daerah itu emang terdapatnya dua deposit gitu ya teh. Karena kan buat porfiri sendiri itu kan dia intrusi yang keterdapatannya juga cukup dalam gitu ya, dalam permukaan bumi. HS kan udah agak ke permukaan gitu teh. Berarti bisa bisa menerus gitu teh. Iya bisa. Jadi kayak justru kalau di di Freeport itu bukan cuma HS sama porfiri, tapi dia ada skarn juga nih di sini. Jadi dia benar-benar kompleks. Jadi bisa aja tuh satu lokasi, tapi dia ada banyak. Makanya kayak katanya ya, dengar-dengar katanya yang 7 bukit itu juga kemungkinan ada porfiri kan. Nah itu nanti mereka harus cari tahu lagi tuh benar apa enggak. Jadi bisa aja dalam satu daerah itu ada dua tipe endapan yang overprint. Jadi kayak saling overprint gitu. Jadi kayak bisa di sini ada porfiri dan gini, ketika kita bilang porfiri, nah porfiri ini dalam banget kan, di sini nih porfirinya. Nah itu tuh nggak bener-bener dia ada di sini gitu, nanti dia tuh untuk kita bisa ketemu ke dalam itu dia harus ada tektonik dulu yang angkat.
Jadi dia ya seenggaknya naik lagi gitu. Nggak dalam banget kayak gini. Itu bakal naik lagi, tapi ya tetap dalam gitu dibanding dengan HS dia tetap dalam. Dan gini, jadi teman-teman ketika kita menemukan porfiri itu enggak, misalnya ini porfiri nih banyak banget nih apa namanya, apalagi ke dalam dunia tambang ya, ini porfiri banyak banget mineralnya, tapi si permukaannya itu ada di sini misalnya, nih sini ya. Nah dari sini ke sini itu buat mengambil ini doang itu jauh banget kan. Nah itu nih bisa jadi bahan pertimbangan mereka apakah ini layak diambil apa enggak gitu. Taunya ini biaya untuk mengeluarkan si apa material yang ada di sini itu lebih banyak biayanya dibanding ngambil emas yang ada di sini gitu kan. Makanya ini si porfiri ini pernah saya tahu dari course juga sih, dari course. Di course itu beliau si pembicaranya bilang pokoknya si porfirinya ini itu harus ada pengangkatan dulu sehingga terlihat di permukaan, kayak nanti dia kan kayak bentuk gunung gitu kan, kayak Papua itu kan dia gunung gitu kan. Tapi diambil gitu, diambil si emasnya. Nah terus di situ dia overprint sama HS, itu benar dia overprint sama HS, kalau nggak salah ya, saya tahu dia overprint sama HS dan dia tuh ada skarnya karena dia, jadi dia ibaratnya dia ada intrusi di sini terus dia nyentuh batu gamping. Coba bayangin batu gamping itu banyak rongga-rongganya kan. Nah batu gamping itu kan dia udah larut, makanya ketika dia kena air dia larut muncul rongga-rongga, makanya kalau teman-teman main ke Padalarang tuh lihat batunya tuh banyak rongga-rongga. Nah kalau batuannya banyak rongga-rongga kayak gitu, banyak pori-porinya, itu bagus dong jadi tempat untuk ngendapin si emasnya. Itu makanya juga kalau di energi batu gamping tuh bagus buat reservoir gitu kan, karena banyak si rongga-rongganya buat nyimpen si migasnya. Nah kalau di mineral bisa juga dia bagus untuk ngendapin si emasnya. Nah itu dia ada kontak dulu sama si porfiri, terus si apa namanya si batu gamping itu kayak dia jadi sekarang. Justru kalau di Freeport itu ya itu dia malah 3 kan tipe jadi bisa aja gitu tipe. Oke teh. Berarti kan dari porfiri kalau porfiri sendiri berarti emang udah apa namanya udah nggak dekat dengan apa namanya daerah vulkanik yang aktif lah ya teh ya. Berarti kan teh ya. Iya. Oke. Ya teh. Terima kasih teh. Sama-sama. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Angkatan 20 nih, 2020 mau nanya. Nggak ada nih. Apa-apa yang angkatan 2020 diterima dulu aja karena ketika teman-teman udah sering ngelihat kayak gini, itu bakal beda banget sama orang-orang yang baru pertama kali lihat. Ibaratnya teman-teman kalau ngelewatin jalan, jadi kayak jangan berpikiran kayak tahu aku baru nggak ngerti gitu, ini tuh apa gitu kan, masih angkatan 2020, udahlah nggak usah perhatiin. Jangan gitu, justru kalau yang kayak gini tuh harus teman-teman perhatiin. Jadi setidaknya teman-teman itu satu langkah lebih tahu dibanding teman-teman yang lain. Orang yang itu nggak ikut course, kalian kayak teman-teman ikut course sekarang tadi klub sekarang itu lebih tahu nih, satu langkah lebih tahu dari dibanding teman-teman yang lain. Jadi ketika dosen ngejelasin hal serupa, teman-teman tuh lebih dapat, lebih kebayang apa yang lagi dijelasin karena udah pernah dijelasin. Ibaratnya kalau teman-teman mau lewatin jalan, ada orang yang udah pernah lewat jalan itu dia pasti nggak gitu, oh udah pernah aku lewatin nih, aku tahu nih kalau nanti depan belok kiri. Kayak gitu juga. Jadi perhatiin aja, catet gitu. Nanti bermanfaat banget kok pas sudah mau skripsi, mau TA gitu tuh. Ini study club sama course itu membantu banget untuk apa namanya? Informasi-informasi tentang mineral-mineral dan mineral ekonomis gitu. Jadi nggak apa kalau ada yang bingung tanya-tanya aja. Tapi kalau udah nggak ada udah nggak apa-apa, ditutup aja, ntar kita maksa lagi. Mungkin ditunggu dulu sampai 15.50 kali ya untuk sesi tanya jawabnya, baru ditutup. Ini sekarang udah 15.48, jadi ada 2 menit lagi.
dari angkatan 2019 mungkin ada yang ingin bertanya? Oke. Baik kalau gitu, karena tidak ada yang bertanya, jadi kita langsung lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat. Teh Retno, bisa minta tolong ditutup dulu share screen-nya. Boleh. Ya. Jadi sekarang kita masuk ke sesi penyerahan sertifikat. Nah, dengan ini kami dari BBC Learning SIG Unpad Student Chapter tahun 2021 ingin menyerahkan sertifikat apresiasi kepada Teh Retno Aulia selaku pembicara pada kegiatan Study Club Low Sulfidation Epithermal Gold pada hari ini. Semoga apapun yang telah diberikan oleh Teh Retno selama kegiatan hari ini dapat berguna selalu bagi seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini. Bisa diberi reaksi tepuk tangannya para peserta. Sedih banget. Reaksi tepuk tangan. Oke, aku mau ngasih juga nih. Boleh, Jo. Lucu banget dah. Online. Oke. Baik, selanjutnya itu ada sesi foto bersama yang akan dipimpin oleh media. Media kerja. Ya, mau ikut dulu. Iya boleh, langsung pada on cam aja. Udah gelap di sini BTW. Teh Retno di Sulawesi ya, Teh? Di Bogor. Sekarang lagi mendung makanya udah gelap. Oh iya, tapi dari rumah di Sulawesi ya? Oke, kita foto 2 kali ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, selesai. Makasih Teh Retno. Sama-sama. Kasih Teh. Makasih Teh. Iya, sama-sama. Cewek-cewek ini pada ke open cam ya. Ya, selanjutnya ada sesi 2 penutup. Jadi untuk menutup kegiatan pada hari ini, saya mempersilahkan para peserta untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Nah, berhubung sekarang kita sudah di penghujung acara, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Teh Retno selaku pembicara pada hari ini yang telah menyempatkan waktu dan ilmunya untuk para peserta yang telah mengikuti kegiatan pada hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada seluruh panitia serta peserta yang telah ikut berpartisipasi pada kegiatan hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Teh Retno. Makasih Teh. Makasih banyak Teh. Semangat semuanya. Ini nggak ada sambutan dari Kasu, Teh. Terima kasih juga Bapak Kasu. Terima kasih Bapak Kasu. Mantap Fikri. Makasih juga. Cuk, di PC nggak jawab, Cuk. Hah? Cewek aing sama Jojo. Maaf atuh mendadak pisan PC-nya. Atuh orang udah ngomong baru di PC. Dadah. Mantap ya, bye Jalan ya all. guys. Makasih ya, SG ya. Semangat terus ke depannya.
Jangan lupa Sukses juga dijaga buat kesehatan ya. Siap. Si Rakian kayak tertekan bisa nanya habis tugas-tugas kayaknya ya itu ya nih. Itu kelihatan Nah. banget anjing mana kantung matanya. Udah Oh, kelar UTS aing tapi, Cok. Oh, udah kelar. Udah kelar. Kalau si Timkon udah kelihatan lah anjing. Suram-suramnya mineral udah kelihatan anjing. Aing kan sama mineral masih rake anjing. Beda soalnya. Beda bebannya tim. Hah? Ya gitu dah. Mana kan bebannya Pipin Duric nih. Yang ini bebannya Presiden SCG gitu kan. Sama. Iya beratan dia. Jauh Di lah. carry aing sama tim gua. Iya. Aing tadi ngeliat tuh Timkon carry mana anjing. Tiba-tiba ke amfibi belajar mineral anjing keren. Timkon keren anjing. Delegasi mineral karena aing gak ini aing bodoh dengan mineral, jadi untung ada tim lah. Iya, keren. Ya Aing juga alurnya masih kayak bodoh. gitu soalnya. Harusnya sih. Punten nih ada Kang Dharma Irwanda nih. HMG 2002. Iya Kang. Salam kenal Kang. Salam kenal. Salam kenal. Salam kenal. Aing coba duluan ya. Aing Ya, sok. izin duluan soalnya Boleh. mau pergi lagi ya. Boleh, dadah. Makasih. Masih banyak Kang. Oke. Jo, Gue ini evaluasi hostnya sekarang. di lu kan? Di ini off apa namanya tuh? Ya, nah matiin ini dulu record dulu.